Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah ya. Dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein bin Hamid Al-Atas, juga Ustaz Isa Al-Kaf. Ya, pendengar Rasil dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Sukabumi, di Batam, di Yogyakarta, di Aceh, di Bondowoso, juga di Semarang, dan lain-lainnya. Selamat pagi, kita insya Allah pagi ini akan mendapat ilmu lagi dari Ustaz Husein bin Hamid Al-Atas. Kita akan mengambil tema menyoroti gaya hidup, terutama mereka yang sering menggunakan pay letter. Di sini juga ada Fatir, Arya, kemudian Handika, dan Fawazi yang sedang PKL ya. Tentu saja ada Atif Setiabudi dan Algi. Salam Ustaz Husein, Ustaz Isa. Waalaikumsalam, Krisna. Kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sama-sama sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustaz Isa Al-Kaf, tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa jazakumullah khair, Om Krisna, Masya Allah. Hari ini, ikhwan akhwat, kita membahas fenomena yang cukup memprihatinkan kita. Nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Husein. Saya mau membawa curhat daripada masyarakat kita, Ustadz. Al-Fakir sendiri melihat dengan mata kepala dan merasakan di sosial media setiap komentar, setiap orang yang mulai banyak follower itu pasti aja ada orang yang minta-minta masuk ke DM, minta-minta masuk ke komen. Ketika kita telusuri, banyak di antara orang-orang ini dan secara data adalah orang-orang yang keikat utang pinjaman online, Ustaz. Kemudian melihat data, menyedihkan sekali, ternyata ada 8 triliun hutang masyarakat kita, bukan pinjol, bukan judi online, tapi pay letter. Pay letter ini adalah, Ustaz, sistem pembayaran yang ditunda ketika kita membeli sesuatu. Ada biasanya di e-commerce atau di toko online, atau di toko-toko, di restoran-restoran, di kafe-kafe. Kita bisa menggunakan jasa pay letter ini untuk membeli barangnya terlebih dahulu, nanti membayarnya belakangan. Atau kalau bahasa yang biasa kita pahami adalah berhutang. Cuman memang ini via online. 8 triliun hutang masyarakat kita di situ. Dan lebih mengagetkannya lagi, 67% di antara mereka, 67% di antara hutang ini adalah hutang di sektor makanan. Gak mungkin makanannya beras itu hampir tidak mungkin. Atau makanannya kebutuhan pokok itu hampir tidak mungkin, Ustadz. Rata-rata orang yang menggunakan pay letter ya kalau nggak di restoran atau dia belanja makanan online ataupun kopi-kopi kekinian dan lain sebagainya yang memenuhi gaya hidup dia. Di sini kita tahu, Ustadz, bahwa kaum milenials, kaum Gen Z, anak-anak kita, anak-anak generasi di bawah kita itu mereka demi memenuhi gaya hidup mereka rela berhutang dengan cara yang lebih mudah dari biasanya, Ustadz. Nah, lantas gimana Al-Quran memandang ini semua, Ustadz? Memandang gimana caranya kita mengatur gaya hidup, mengajarkan kita gimana caranya kita merapihkan gaya hidupnya, khususnya syahwat dan hawa nafsu kita, agar kita bisa senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak keikat dengan hutang. Karena Nabi sendiri ngajarin kita doa untuk berlepas diri dari hutang. Artinya hutang akan membuat kita terbudaki dalam tanda kutip
oleh orang yang dihutangi gitu Ustaz. Mohon pencerahannya, mohon penjelasannya. Mudah-mudahan ini jadi bekal buat ikhwan akhwat ngajarin anak-anaknya barangkali, ataupun buat ikhwan akhwat yang masih berusia muda. Ikhwan akhwat sangat layak untuk mendengarkan hal ini supaya kita punya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dituliskan Al-Qur'an untuk bagaimana menyoroti gaya hidup kita. Kepada Ustaz Hussein, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnait 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah pagi hari ini ditemani oleh Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Atib Setiabudi, anak-anak kita yang sedang magang. Begitu pula seluruh keluarga besar radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Cobaan yang dihadapi oleh umat kita pada saat ini cobaan yang amat berat. Dahulu kala orang fokus berpikir untuk kebutuhan pokok. Hingga beban yang mereka pikul jauh lebih ringan dibandingkan dengan beban yang dihadapi oleh kita saat ini. Di mana masyarakat kita, tua, muda, begitu pula anak-anak pada saat ini terbawa hanyut oleh arus gaya hidup. Mereka berlomba-lomba di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan hal ini dalam kitab sucinya, tepatnya dalam surah Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah ingatkan kita semua. I'lamu, yang berbicara di sini adalah Allah, bukan kita. Ketahuilah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang mempermainkan manusia. Yang membuat mereka terombang-ambing tidak menentu. Bukan mereka sebagai orang-orang yang merdeka mengendalikan dan menentukan pilihan mereka, tapi mereka dikendalikan oleh berbagai macam pesona yang memukau, yang memikat, yang menarik diri mereka, dan kebanyakan dari mereka tak mampu untuk mengendalikan diri mereka. Walahun, begitu juga kesenangan sesaat yang melupakan akan tujuan hidup kita, tanggung jawab kita. Sebagaimana firman Allah, Alhaakumut takatsur, kalian dibuat lupa oleh kesibukan untuk apa? Memperbanyak harta, memperbanyak juga katakan berbagai macam hiasan dunia, kedudukan, anak, yang menjadi kebanggaan-kebanggaan kosong. Jadi innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun.
Dia permainan yang mempermainkan kita, terkadang membuat kita menangis terseduh-seduh, terkadang membuat kita tertawa, terbahak-bahak, terkadang membuat kita tersenyum gembira, terkadang membuat kita juga bermuram durja. Terkadang membuat seorang merasa dirinya tercekik dengan beban berat yang dipikul. Semua ini terjadi karena dia lupa kepada Allah, lupa akan tujuan hidupnya. Allah tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka karena mengikuti hawa nafsu dan tertipu oleh kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Kemudian berlomba-lomba dalam apa? Dalam bersolek. Sekarang seseorang bukan hanya bersolek menghiasi tubuhnya, wajahnya. Begitu pula bukan hanya sekedar tampil dengan penampilan yang menawan, menarik dengan kendaraan yang mewah, baik itu kendaraan bermotor, bahkan pesawat-pesawat pribadi. Sampai kepada makan pun bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi makan juga menunjukkan gaya hidup seseorang. Ini yang menjadi beban. Sampai kepada berpakaian pun bukan lagi menutupi aurat, menjaga kehormatan, tapi dalam berpakaian pun kita saksikan bagaimana orang bersaing dalam berpakaian. Dari mulai pakaian yang mereka gunakan, kerudung mereka, tas, sepatu yang mereka pergunakan, di mana untuk membiayai kebutuhan hidup semacam ini atau gaya hidup semacam ini membuat seorang betul-betul jiwanya tertekan. Harus menanggung beban yang berat. Padahal kalau dia hidup tidak mengikuti gaya hidup atau penilaian orang lain, tapi hidup sesuai dengan kemampuannya, dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tapi dia mengutamakan untuk betul-betul menyempurnakan kepribadiannya, akhlak dan pekerjaan. Karena ini yang akan mengangkat dan memuliakan seseorang, bukan gaya hidup seseorang. Wazinatun. Ternyata zinah ini bersolek, berhias bukan hanya untuk manusia. Sampai mobil kita pun ada salon kecantikannya. Hewan-hewan peliharaan kita pun ternyata apa? Dibawa juga menuju salon kecantikan. Biaya yang mereka keluarkan sampai puluhan juta untuk membiayai hewan-hewan pemeliharaan mereka. Tapi anehnya, menyaksikan saudara-saudara mereka yang susah, yang membutuhkan kebutuhan hidup pokok, biaya sekolah mereka atau untuk kesehatan mereka, hati mereka tidak tersentuh sedikit pun. Kenapa? Karena jiwa mereka telah betul-betul diselimuti oleh hawa nafsu. Kehilangan kepekaannya, kehilangan sensitivitasnya, setan membuat mereka hanyut. Tapi sayang mereka hidup bagikan orang yang mengejar bayang-bayang fata morgana. Mereka menyaksikan ada air di depan, mereka berlari, berpacu, ketika tiba di tempat tujuan ternyata bukan air, hanya merupakan bayang-bayang palsu. Atau seperti orang yang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Dan membuat lehernya tercekik oleh garam dan asinnya air laut tersebut. Wazinatun wa tafakhurun bainakum, dan saling membanggakan di antara kalian. Ini yang paling banyak memakan apa? Biaya hidup. Biaya selfie, ya. Biaya untuk tampil dengan dengan prestasi itu merupakan biaya yang cukup besar. Kalau setiap dari kita, mereka hidup dengan gaya hidup yang sederhana, yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan dirinya, keluarganya, anaknya, dia berkendaraan, tapi bukan sebagai alat kebanggaan atau untuk menunjukkan prestasinya di depan orang lain. Dan dia berbagi dengan saudaranya yang susah, yang membutuhkan. Saudaranya yang berasal dari ayah ibu yang sama, dari asal-usul yang sama menderita. Kalau dia abaikan, berarti dia telah kehilangan betul-betul kemanusiaannya. Dia lebih suka mengalihkan dana tersebut untuk membiayai hewan peliharaannya, untuk mempercantik mobilnya. Begitu pula mengganti
berbagai macam part dari kendaraannya untuk tampil lebih apa? Lebih bergaya. Padahal yang dikeluarkan itu kalau diberikan untuk saudaranya yang membutuhkan, niscaya Allah akan tuangkan rahmat dalam kehidupannya. Wazinatun wa tafakhurun bainakum, saling membanggakan di antara kami. Ini merupakan kondisi yang Allah gambarkan. Sampai Allah gambarkan mengenai saat-saat dekatnya kiamat, bumi bersolek berdandan dengan seindah-indahnya. Pada saat manusia sedang lupa, terlena, hanyut, datang pada saat itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang amat mengerikan. Jadi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal amwal. Bukan hanya sekedar saling membanggakan diri, bahkan mereka banyak-banyakan anak. Berlomba-lomba untuk memperbanyak anak. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Berlomba bersaing untuk memiliki harta yang terbanyak. Jadi orang yang terkaya nomor satu, begitu pula berlomba-lomba dalam memperbanyak anak mereka. Ini kita saksikan nyata di hadapan kita. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebelumnya wa takathurun bainakum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu Allah gambarkan kehidupan mereka ini yang mereka pandang indah, menarik, menawan, membanggakan mereka. Allah gambarkan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Bagaikan hujan yang turun di atas permukaan bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan dengan apa? Dengan begitu indah, menarik dan menawan, tapi ternyata usianya tidak lama. Di saat tumbuh membuat para petani terkagum-kagum menyaksikan bagaimana indahnya apa? Indahnya tanaman mereka ketika sedang tumbuh. Mereka bermimpi untuk mendapatkan hasil panen yang terbaik. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju. Tidak lama kemudian mulai apa? Mulai pohon-pohon mereka yang telah tiba pada usia dewasa, setelah tiba saat dipanen, diambil hasilnya, mulai dia apa? Melayu, mengering, kemudian mulai hancur berderai-derai. Itulah keadaan kondisi dari kehidupan dunia yang singkat. Siapa di antara kita ini yang hidup kekal? Bahkan dalam perjalanan hidupnya mulai kekuatannya digerogoti sedikit demi sedikit. Begitu pula sari-sari kehidupannya. Yang tadinya pemuda yang tampan, pemudi yang cantik, mulai kita saksikan kerutan-kerutan, pada akhirnya berubah menjadi pria yang keriput, wanita yang keriput, yang lemah, dan siap untuk meninggalkan dunia yang telah menghabiskan waktunya, sedangkan dia lupa bahwa dia pada saat kembali kepada Allah belum mempersiapkan apa-apa yang akan dibawa ke sana. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di hari akhirat nanti, untuk orang yang beriman, yang hidup tidak hanyut bersama semua ini, yang tidak hanyut bersama selfie, kebanggaan, berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, Allah sediakan ampunan dan keridhaan dari Allah. Tapi apa? Wa fil akhirati adzabun syadidun. Allah sediakan adab yang maha pedih untuk mereka-mereka yang hidup hanyut bersama permainan dalam kehidupan dunia yang melupakan ini, bersama perlombaan dalam mengumpulkan harta benda, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi tersedia dua balasan, satu adab yang maha pedih untuk mereka yang lupa, wa maghfiratun
Waridwan, ada pula ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tetap sadar mempersiapkan bekal mereka untuk menghadapi saat berjumpa dengan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang penuh dengan tipuan. Nah, dari sini kita lihat Ustaz Isa, bahwa kebanyakan dari kita ini terbawa oleh gaya hidup ya, yang menghanyutkan. Dan ternyata ini bukan hanya di kota-kota besar, sampai daerah pedesaan. Kita kenal baik orang dari keluarga baik-baik. Karena ingin tampil dengan gaya hidup yang sama dengan orang-orang di perkotaan, dia terlibat dalam apa? Dalam pinjaman online, dalam pay letter, sampai akhirnya hutangnya bertumpuk-tumpuk. Kemudian dari pihak yang menghutangkan ini menelpon ke sana kemari, mempermalukan dirinya, mempermalukan keluarganya, sampai pada akhirnya rumahnya harus dijual untuk apa? Menutupi hutang. Dari orang yang tadinya mapan, memiliki usaha, menghidupkan keluarganya dengan baik, akhirnya tercabik-cabik. Urusan rumah tangganya pun akhirnya tidak lagi harmoni dan damai. Ini disebabkan karena mengikuti gaya hidup yang aneh semacam ini. Padahal dia tadinya termasuk orang yang sejahtera, memiliki pendapatan penghasilan yang baik, tapi masuk dalam perangkap setan. Oleh karena itu berkaitan dengan pinjol atau pay letter ini sebetulnya ancaman yang serius di hadapan anak bangsa kita yang bakal kehilangan kemerdekaan mereka, terjerumus ya dalam betul-betul perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan masa depan mereka, menghancurkan keluarga mereka, dan bisa juga menghapus kebahagiaan mereka. Karena orang yang terlibat dalam hal ini, yang selalu diburu-buru, kehilangan ketenangan hidupnya. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap perilakunya, terhadap keluarganya, terhadap anaknya. Dan bisa saja karena terjepit, melakukan lagi perbuatan yang lebih berat lagi. Bisa melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu pemerintah tidak dapat berdiam, tapi harus turun tangan untuk menghentikan beredarnya pinjol ini. Saya teringat cuplikan sebuah film yang dibintangi oleh seorang bintang yang bermain di James Bond. Kalau tidak salah namanya Pierce Brosnan kalau tidak salah. Saya lupa namanya. Dalam cuplikan tersebut ya, yang beredar dan viral, dia ditanya, kenapa kira-kira negara kita memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang ini yang tidak mampu bayar? Kenapa? Memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang ini yang mereka tidak mampu bayar. Dan pihak yang berkuasa di negara mereka tahu bahwa negara itu tidak akan mampu membayar. Kebetulan dia mewakili Amerika. Dijawab oleh sang bintang, sengaja negara kita memberikan pinjaman kepada mereka untuk menjerumuskan mereka dari dalam hutang. Pada saat mereka tidak mampu membayar, kita ambil alih negara mereka. Atau paling tidak, kendala negeri mereka kita ambil alih. Oleh karena itu kenapa Allah haramkan riba? Sampai Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba. Dan Allah akan melimpahkan berkah dan menumbuhkan harta-harta ya, yang bagaimana? Yang dikeluarkan dalam sedekah, bukan pinjaman yang diberikan kepada orang yang butuh dengan mengharapkan bunga dari mereka. Juga Allah mengancam, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba sekecil apapun kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau menghentikan, maka ketahuilah Allah mengumumkan perang bersama kalian dan Rasul. Allah mengumumkan perang terhadap kalian, begitu pula Rasul. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, ambil modal kalian. Kalian tidak zalimi orang lain dan kalian juga tidak dizalimi. Allah mengajak kita untuk menginvestasikan uang kita, harta kita di tempat yang halal, yang tumbuh. Dengan berinvestasi berarti membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak.
Tapi kita menyimpan uang kita di bank dengan mengharapkan bunga deposito, atau kita meminjamkan pada saudara kita dengan menentukan bunga, ini betul-betul jerat yang mencekik diri mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang diberikan kelebihan uang, jangan sekali-kali yang terfikir dalam benak mereka hanya keuntungan dunia. Tapi gunakan untuk dunia kalian, gunakan juga untuk bekal akhirat kalian. Bahkan untuk akhirat yang kekal seharusnya lebih besar. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Qasas, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Kata ibtaghi di sini maksudnya berjuanglah dengan sungguh-sungguh mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kamu di dunia ini untuk membangun akhiratmu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu juga mengabaikan, melupakan kebutuhan kamu dalam kehidupan dunia ini. Oh, dilarang kamu makan yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik, tapi ini bukan tujuan utama. Kalau ini tujuan utama, kamu akan terbawa hanyut oleh gaya hidup yang membuat kamu apa? Akhirnya melupakan tujuan hidup kamu. Dalam segala hal kamu ingin tampil betul-betul menarik, tampil betul-betul lebih baik dari orang lain dalam pakaian, kendaraan. Akhirnya kamu menghabiskan uang kamu untuk membiayai gaya hidup yang sia-sia. Orang bukan dimuliakan karena pakaian yang indah, karena jabatan yang tinggi, atau karena gelarnya. Kepribadian yang menentukan kemuliaan dirinya atau kehinaan. Ada seorang bapak-bapak kebetulan tidak memiliki pakaian yang cukup banyak. Jadi orang setiap berjumpa dengan dia, sholat Jumat, sholat ke masjid, pakaian dipakai itu saja, putih dan sarungnya tapi bersih dan harum. Orang mengatakan, kenapa kamu hanya pakaian ini saja? Ini orang dengan penuh rasa percaya diri mengatakan apa? Kamu jangan lihat pakaiannya, lihat siapa yang memakainya. Yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah, tidak membolimi orang, ya. Tidak sama sekali merugikan orang lain. Ini yang perlu kamu perhatikan. Jangan kamu lihat pakaiannya, lihat siapa yang memakai. Karena kalau yang memakai seorang durjana, seorang yang bejat, seorang yang korup, walaupun pakaiannya mewah, mobilnya mewah, tidak sama sekali dapat mengangkat, mendongkrak kepribadiannya. Tapi kepribadian yang mulia itu yang akan dapat memuliakan orang yang tidak memiliki nasab mulia. Orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki kedudukan. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang membuat kemuliaan bagi anak keturunannya, bagi juga apa? Bagi bangsanya, karena kepribadiannya, akhlaknya, pekertinya. Orang-orang yang dibawa mendapatkan kemuliaan karena akhlak dan pekerti Nabi kita. Oleh karena itu, nasab tidak memuliakan orang. Tapi nasab menjadi hiasan. Apabila orang mulia dengan nasab mulia, maka akan bertambah hiasannya. Tapi kalau orang bernasab mulia, pribadinya rendah, maka dia menodai kemuliaan nasabnya, akan menjadi bahan cibiran dan cemoohan. Apa ini orang yang berasal dari asal usul yang mulia, tapi perilakunya lebih rendah daripada orang-orang yang tidak memiliki asal usul yang mulia. Jadi jangan kamu lupakan kebutuhan duniamu. Tapi ingat, bukan ini tujuanmu. Sebagian besar gunakan untuk membangun akhiratmu. Bukan membangun akhirat orang lain. Mempersiapkan bekalmu untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu terhadap sesamamu sebagaimana Allah telah memperlakukan kamu dengan baik dan mulia. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu dengan apa yang Allah berikan kamu pergunakan untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Oleh karena itu orang yang suka pamer, yang suka membanggakan diri, orang yang paling dibenci oleh Allah. Allah berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak menyukai orang-orang yang mukhtal. Mukhtal itu yang bangga dengan gaya tubuhnya. Karena diambil dari kata khail. Coba saksikan kuda kalau lagi jalan pelan sambil membanggakan dirinya. Tek, kepala begini. Betul nggak? Dari kata ini lahirlah ikhtalu, orang yang bangga dengan bahasa tubuhnya. Jalan di mana-mana tempat, sikap bangganya. Bukan sikap merendah seperti Nabi kita, wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Fakhur, orang yang suka membanggakan diri, menceritakan kekayaannya, kedudukannya, kemuliaan nasabnya. Orang semacam ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dicintai Allah sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini orang-orang yang betul-betul menggambarkan ketawaduan hingga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, julukan yang paling beliau sukai adalah Abu Turab. Itu julukan yang paling beliau sukai. Abu Turab artinya apa? Bapaknya tanah. Kenapa? Karena beliau suka tidur di tanah. Makan dari makanan sederhana, tidur juga di bawah. Hingga dipanggil Abu Turab, padahal beliau menantu Rasulullah, padahal beliau Amirul Mukminin. Sampai sekali waktu beliau sedang menjahit sendalnya yang penuh tambalan di sana sini. Di sebuah kemah, datang Ibnu Abbas menyaksikan sang pemimpin sedang apa? Sedang menjahit sendalnya. Ketika Ibnu Abbas lagi terheran-heran, karena sendalnya sudah penuh tambalan. Imam Ali mengatakan, ma qimatu hadhihi ya Ibnu Abbas, kira-kira berapa nih harga sendal saya ini? Dibilang, la qimatalah ya Amirul Mukminin. Gak ada harganya. Bahkan kamu kasih hadiah, semua orang gak mau terima. Dia bilang, lahiya ahabbu ilayya min imratikum hadhihi. Bagi saya ini sendal lebih saya cintai daripada kedudukan yang saya duduki pada saat ini. Illa an uqima haqqan aw adfa'a batila. Kecuali kalau saya menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Jadi mata beliau, sendal itu yang dipakai lebih berharga daripada jabatan sebagai Amirul Mukminin. Dan beliau mengatakan, wa inna dunyakum indi kamathali waraqatin fi fami jaradatin taqbimuha. Dunia kalian yang menyilaukan kalian di mata saya ini. Persis seperti sehelai daun yang dikunyah oleh apa? Oleh seekor belalang. Apa yang kita banggakan? Semua ini hanya kekosongan, malah menjadi beban yang berat buat kita. Sekali waktu seorang biasa marketing dari Citibank, dari beberapa bank, telepon saya. Pak, mau kredit card, Pak? Bisa mengambil sekian puluh juta tanpa harus jaminan dan lain sebagainya. Saya bilang, saya harus bayar nggak, Mbak? Harus bayar. Saya bilang, kalau itu saya nggak mau. Kalau dikasih saya siap. Kalau harus bayar, saya sudah tidur enak, makan enak. Saya harus pusing karena hutang. Betul nggak? Berarti kita membuat penyakit untuk diri sendiri yang tadinya kita bebas. Tapi kalau kita punya hutang belum bayar, bagaimana perasaan kita? Orang kalau berhutang itu langsung berubah menjadi rendah dan hina. Sampai Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Orang kalau berhutang jadi lemah. Ada satu orang besar, tinggi. Kebetulan berhutang sama seorang kecil. Dari belakang ditepok. Kapan lu bayar utang? Itu yang tubuhnya besar, langsung berubah apa? Ciut. Kenapa? Karena berhutang. Iya benar. Maka seorang ketika datang ke masjid sambil dalam keadaan berduka, sumpek, tidak berdaya, ditanya sama Rasulullah, apa yang membuat kamu seperti ini? Dia mengatakan, hammun bil laili wa dhullun bin nahari ya Rasulullah. Penderitaan, sumpek di waktu malam, hina di waktu siang. Adain ya Rasulullah, hutang. Oleh karena itu orang yang hidup ya, dengan gaya hidup seperti yang kita saksikan menggunakan pay later. Kalau untuk beli beras, makanan buat keluarganya masih dapat diterima. Tapi kalau untuk gaya hidup tampil depan teman-teman perempuan menjadi cukong, padahal nggak punya apa-apa. Atau katakan tampil di tengah-tengah, katakan teman-teman kerjanya ingin tampil menunjukkan bahwa dia orang yang mampu, beli sepatu mewah, beli pakaian mewah, makan mewah, dengan apa? Dengan pay later. Orang semacam ini kesian. Sesaat dia senang, kemudian mulai diburu kesana-kemari oleh debt collector. Akhirnya dipermalukan keluarganya, dipermalukan juga keadaannya di tengah-tengah teman-temannya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, gaya hidup semacam ini juga menular.
Oleh karena itu kenapa Nabi mengatakan man asbala izarahu finnar. Orang yang memanjangkan pakaiannya itu melebihi mata kakinya finnar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, celana saya ini sering kali melorot karena perutnya kecil. Jadi mau tidak mau kan agak turun kan? Apakah saya terkena juga ancaman tadi? Rasulullah mengatakan tidak ya Abu Bakar. Tapi man asbala izarahu khuyala. Yang memanjangkan karena sombong. Artinya apa? Orang dulu kan pakaian mahal. Rata-rata pakaian itu di atas ini. Nah orang yang menggunakan pakaian yang menyeret ke bawah itu menunjukkan apa? Gaya hidup orang-orang yang kaya. Oleh karena itu gaya hidup seperti ini, ya, gaya hidup yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Abu Bakar turunnya ke bawah bukan karena kesombongan. Pakaian yang dipakai pun sederhana, tapi karena melorot. Jadi sebetulnya bukan pakaian yang melebihi mata kaki yang dikecam, tapi sombongnya. Maka banyak orang juga walaupun pakaiannya di atas mata kaki, tapi gayanya sombong. Gayanya sombong luar biasa. Ada orang tidak punya, tapi gayanya petantang, petenteng. Jadi gaya hidup yang membanggakan diri, menampilkan penampilan, sampai ada orang pakai sarung Samarinda sengaja capnya nggak dibuka. Ibu-ibu juga menggunakan kerudung sengaja capnya Itali ditonjolkan keluar. Begitu juga tasnya. Tapi kalau disuruh berinfak membantu saudaranya berat buat dia lakukan. Jadi kepada saudara-saudara kita, jangan terpedaya oleh gaya hidup semacam ini. Gaya hidup semacam ini tidak akan membuat kamu menjadi besar di mata manusia. Tidak membuat kamu juga dikagumi. Teman-teman kamu yang memuji kamu sebetulnya sama dengan orang yang memberikan umpan cacing untuk mendapatkan ikan bandeng. Begitu juga memberikan umpan bandeng untuk mendapatkan tuna. Jadi apa yang mereka lakukan dari pujian ingin menjerumuskan kamu untuk kesenangan mereka. Jadi jangan pernah terpedaya. Laki maupun perempuan usahakan hidup sederhana. Berpenampilan sederhana. Dan kita berharap tokoh-tokoh ulama, agama semua ini sama-sama turun untuk memerangi pinjol. Kalau tidak, saya khawatir bangsa kita akan runtuh. Adab akan turun kepada kita dari kemuliaan menuju kehinaan, dari bangsa yang merdeka kehilangan kemerdekaan mereka. Oleh karena itu, kita ingatkan orang-orang yang kaya untuk mengeluarkan zakat mereka dengan baik. Bukan 2,5%. 2,5% untuk akhirat. 97,5% untuk gaya hidup di dunia. Apa nggak bodoh? Seharusnya sebaliknya. Paling tidak 50-50, separuh untuk kebutuhan dunia dia bersama keluarganya, separuhnya untuk membangun dan berinvestasi bagi akhirat yang kekal dan abadi. Hendaknya mereka berzakat dengan baik. Mereka juga berinfak untuk membantu saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka yang membutuhkan. Dan jangan tertipu dengan gaya hidup saat ini. Baik kita menggunakan kredit card kita. Saya jumpai ada orang punya kredit card. Tidak berminat sama sekali untuk berbelanja. Waktu dia melihat salesnya cantik di etalase, langsung dia mulai ngobrol ke sana kemari, ya. Kemudian dia mulai menggesek, padahal nggak punya uang. Kemudian diajak si perempuan untuk jalan-jalan. Si perempuan melihat penampilan laki-laki yang menarik, menawan, ya. Akhirnya dua-duanya terpedaya di jalan syaitan, wal'iyadzubillah. Dan ini merupakan fakta yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menjauhi riba. Dan sudah terbukti korbannya begitu banyak. Hendaknya kita perangi pinjol bersama-sama. Begitu juga pay letter. Seharusnya pay letter ini bisa membantu. Kita nggak bawa uang cash, kita gunakan pay letter. Begitu kita katakan ada uang cash atau katakan kita bisa transfer setelah itu. Betul nggak? Usahakan untuk tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian bantu saudara-saudara kita yang terlibat dalam hutang untuk menyelesaikan hutang mereka dengan cara ini. Mudah-mudahan kita bisa membebaskan saudara-saudara kita. Sebagai penutup, Aisyah, kita lihat pada saat Nabi berhijrah ke Madinah, hampir sebagian besar penduduk Madinah itu kehilangan kemerdekaan mereka.
menggadaikan harta mereka, menggadaikan ternak mereka, sampai rumah mereka. Mereka gunakan untuk berperang sesama saudara, antara Aus dan Khazraj. Jadi orang-orang Yahudi, ya, mereka membagi kekuatan mereka kepada beberapa kekuatan. Ada Bani Nadir yang bersekutu dengan Khazraj, ada Bani Quraidah yang bersekutu bersama kaum Aus, ada Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka ini bekerja dengan menjual senjata. Untuk membuat senjata mereka laris, mereka kobarkan peperangan. Mereka kobarkan peperangan, ya, hingga membuat akhirnya penduduk Madinah melalui media mereka, melalui syair-syair mereka membakar dan membangkitkan asabiah mereka. Akhirnya mereka lupa akan akibat perbuatan mereka berperang sesama saudara untuk membiayai perang. Mereka meminjam dari bankir-bankir Yahudi, sampai kebanyakan dari mereka orang-orang yang betul-betul tergadai oleh hutang mereka. Datang Nabi ke Madinah mempersatukan kaum Ansor, mendorong mereka untuk berusaha berekonomi bukan dengan pinjaman dari orang-orang Yahudi, tapi dari apa-apa yang dikumpulkan dari orang-orang yang mampu dari kalangan mereka, yang mereka dapatkan dari rampasan perang, sampai mampu membebaskan diri mereka dari hutang-hutang mereka terhadap orang-orang Yahudi. Ini yang membuat orang Yahudi marah. Akhirnya mereka merencanakan kembali untuk mengadu domba agar usaha mereka bisa lancar. Usaha pinjol bukan datang dari orang Islam. Pay letter bukan dari orang Islam. Kredit card juga bukan datang dari orang-orang Islam. Kenapa kita masuk dalam perangkap mereka? Sampai akhirnya orang yang punya rumah kehilangan rumahnya, yang punya usaha juga dipecat dari usaha mereka. Ini betul-betul merupakan hal yang amat memprihatinkan. Maka mari bersama-sama kita kampanyekan perang dan menentang anti pinjol. Semoga mereka-mereka yang mengadakan hal ini, yang terlibat di dalam, yang tidak bertobat, Allah laknat mereka. Allah hancurkan usaha mereka, harta mereka. Allah benamkan mereka dalam kehinaan di dunia dan kehinaan di hari akhir nanti. Kalau mereka bertobat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah Iwan dan akhwat, kita telah dengarkan tadi uraian mengenai menyoroti gaya hidup, terutama mereka yang sering menggunakan pay letter. Jadi mudah-mudahan kita diberi kepahaman dan kita bisa menyikapi hal itu. Terima kasih Ustaz Isa. Baik, saya Muhammad Krishna, juga Algi dan Atef Setiabudi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.